dari rekaman ini. Nggak usah Ibu panggil satu-satu. Jadi kalau misalnya videonya nggak kalian hidupkan, nanti dia nggak terekam. Jadi cuma gelap aja, nggak tahu namanya siapa. Oke? Terus nanti hari Senin mungkin kita Zoom lagi. Jadi Ibu minta nanti itu bisa di rename ya, di nama kalian itu NIM dulu baru nama. Ya. NIM baru nama Iya, dibuat. Bu. Oke, bisa kan? Bisa, Bu. Terus kalau ada tugas nanti Ibu kabarin, kirimnya ke email aja biar lebih gampang. Terus kalau kalian biasanya tuh Ibu suka kasih kuis-kuis tapi nanti ya kan itu dilihat juga kalian tuh harus kehadirannya full. Jadi harus masuk terus ya. Karena kalau kalian 3 kali nggak masuk tuh kadang-kadang bisa langsung E nilainya. Ya. Jadi usahakan di portal udah absen semua di portal kan? Portal wajib absen ya. Di portal wajib absen, jangan lupa. Terus kalian juga harus punya etika yang bagus ya. Jadi mahasiswa tuh etikanya harus lebih bagus dari waktu kalian waktu sekolah dulu. Oke? Tugas kuis 20%. Ini bobot penilaian, absen 10%, udah tahu ya. UAS 50%, ini yang paling tinggi 50% UAS. Jadi pas UAS ini kalian harus benar-benar belajar ya. Harus benar-benar kerjakan soal-soal dengan maksimal mungkin. UTS 20%. Jadi banyak yang nanya, Bu, UTS saya nilai tinggi, tiba UAS rendah, jadi nilai kalian rendah karena 50% UAS-nya. Oke? Tapi kalau bisa MIT-nya bagus, UAS-nya bagus, kehadirannya bagus, biar nilainya A semua kan, dosennya senang, kalian juga senang. Ya kan? Kasih nilai gagal itu, kalian tahu kan kalian tuh nggak boleh ada nilai E. Kalau nilai E itu kalian langsung dibilang di DO. Udah tahu ya? Jadi jangan sampai ada nilai E. Kalau D hanya boleh 4 SKS paling banyak. Itu kalau misalnya semester ini dapat 4 SKS, itu masuk ke percobaan, semester depannya lagi 4 SKS, 2 kali percobaan, dapat surat percobaan, gitu kalian dibilang di DO. Ya, jadi hati-hati, belajar bagus-bagus. Kalau tugas kalian kerjakan, kalian hadir, ujian ikut, UAS ikut, nggak mungkin dosen kalian kasih nilai kalian rendah. Kan gitu kan, minimal C dikasihnya. Jadi rajin-rajin aja menurut Ibu, nggak mungkin nggak akan sekejam-kejam itulah dosen di PTKI gitu ya. Apalagi kan anak dual, nggak boleh ada nilai E. Tapi kalian juga jangan melunjak juga kan, nggak apa-apa, mungkin dosennya kasih E, nggak juga, ada juga dosen pasti kalau dia rasanya nggak cocok dikasihnya E kan. Oke, ada pertanyaan di sini. Oh ya, buku, saya makanya buku ekonomi teknik dari Getman di perpus banyak, nggak harus yang Getman ini, boleh juga buku yang lain, boleh juga dari internet. Pokoknya yang mana kalian gampang bacanya, pakai itu aja ya. Kalau kalian ada waktu ke perpus, di PTKI ada, kalau enggak ke Gramet juga banyak tuh buku-buku ekonomi teknik ya. Oke, ada pertanyaan? Oh ya, komting di kelas B. Siapa komtingnya? Biasanya siapa? Komting di B? Mary, Bu. Mary. Ya, Bu. Oke, nanti Mary japri saya ya. Buat nama NIM, komting. Oke. Semua ada setuju ya si Mary ya? Kayaknya anak 20 ini komtingnya cewek semua ya. Yang A semalam cewek, yang B cewek. Baguslah, mantap. Jangan nasi cowok aja ya kan. Oke, kita lanjut ya. Oh ya, video udah kalian lihat? Udah kalian tengok videonya? Atau kalian abaikan aja? Udah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ini materi perkuliahan kita sampai nanti dengan UAS. Yang pertama, pendahuluan. Hari ini pertemuan pertama, pendahuluan dulu. Terus nanti pertemuan berikutnya konsep ekonomi. Ini langsung aja nanti konsep ekonomi, teknik, dan investasi. Kemudian konsep waktu terhadap uang. Terus ekivalensi nilai uang. Tahu kan ekivalensi artinya apa? Ada yang tahu ekivalensi artinya apa? Ada yang tahu? Penyetaraan. Oh iya, oke. Dia kayak sama, persamaan gitu ya kan? Penyetaraan boleh juga. Ada yang lain?
Pokoknya itu kayak kesetaraan nilai uang. Nanti kita bahas ini maksudnya apa. Contohnya kayak zaman saya waktu SD dulu beli sate 500 perak udah dapat 1 bungkus. Sekarang minimal tuh 6.000, 7.000 kan gitu kan. Jadi itulah. Jadi nilai uang sekarang tuh pasti berbeda dengan nilai uang yang dulu. Terus ini nanti ada metode pemilihan alternatif, nanti ada belajar metode NVV, AE, BCR. Nanti ini kalian harus pakai tabel bunga, pakai kalkulator juga. Jadi nanti di sini kadang-kadang ekonomi teknik, kadang-kadang orang bosannya di sini. Cuman padahal kalau tahu prinsipnya gampang kali ekonomi teknik ini. Terus yang terakhir tentang depresiasi atau penyusutan. Oke, ada pertanyaan? Aman? Aman, Bu. Aman. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan. Tujuan ekonomi teknik ini yang dari buku Ibu ambil, intinya menerapkan perhitungan ekonomi teknik dalam pengoperasian atau perancangan suatu pabrik. Ini secara umumnya ya, apalagi kalau kita kan di AKS tuh di pabrik kelapa sawit. Cuman yang Ibu lebih suka itu di video. Di video ini yang introduction yang tentang, ini udah nonton kan tentang apa? Yang introduction ini? Tentang apa itu? Perkenalan tentang ekonomi teknik. Siapa yang ngomong satu-satu? Tentang Hah? Mary, coba Mary. Pengenalan awal mengenai ekonomi teknik, Bu. Dia kayak mana tuh? Intinya dia mau kredit mobil kan? Bukan yang itu kan? Kredit mobil, cuman dia bingung mau beli yang baru atau masih pakai yang lama. Itu kan intinya kan. Jadi intinya tuh dia mau memilih mana yang terbaik dan mana yang lebih menguntungkan. Terus video yang berikutnya tentang apa nih? Tujuan ekonomi teknik ada Ibu kirimkan? Apa? Coba si Rodiatun. Rodiatun apa tujuan ekonomi teknik yang dari video yang kamu lihat? Tujuannya itu Bu bisa mengambil keputusan Bu dalam membeli barang, terus bisa memutuskan pekerjaan mana yang paling menguntungkan dia dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Udah cukup. Kawan-kawan yang lain ada yang mau? Kalau siapa nih namanya? Si Batara, apa Batara? Kalau menurut kamu tujuan ekonomi teknik? Dari video yang kamu lihat? Sama kayak Rodiatun, Bu. Apa itu? Kesimpulannya sama kayak Rodiatun. Apa prinsipnya? Tadi apa kata si Rodiatun? Batara? Sama intinya apa? Kalau sama apalah kalau yang sama itu Batara? Kita itu dapat mempelajari metode mengambil keputusan dari kacamata finansial, Bu. Oke. Jadi tujuan ekonomi teknik itu ialah mengambil suatu keputusan, berarti ada beberapa pilihan, tapi yang menguntungkan dari kacamata finansial itu secara mudahnya ya. Jadi Ibu tuh lebih suka kalian tuh pahamnya tuh nggak usah yang ribet-ribet kata-katanya, intinya metode mengambil keputusan yang menguntungkan dari kacamata finansial gitu ya. Itu aja intinya. Kalau mau kalian bikin dalam bahasa yang tadi dalam perancangan pabrik boleh juga, cuman lebih yang sehari-hari aja Ibu rasa gitu. Jadi kita lebih enak belajarnya. Oke, ini pendahuluan. Jadi zaman dahulu kalau dengar cerita-cerita orang-orang yang udah tua-tua ya. Zaman dulu tuh orang masih tinggal di gua ya kan. Zaman-zaman penjajahan masih pakai kulit kayu bajunya. Kalau sekarang udah nggak ada lagi orang yang tinggal di gua, jarang lah mungkin ya, kecuali kalau orang-orang pedalaman. Karena kemajuan iptek,
orang memanfaatkan sumber daya alam. Dan sekarang tuh nggak hanya cuman untuk hidup aja orang, misalnya makan, ada tempat tinggal, nggak hanya itu kan, tapi juga orang pinginnya tuh punya penghasilan yang banyak, punya uang yang banyak. Jadi manusia saat ini memikirkan dengan kemajuan iptek, terus dia ingin memenuhi kebutuhannya, maka disinilah mulanya munculnya ada ekonomi gitu kan. Kayak zaman dulu kalau kita dengar-dengar itu ada sistem barter. Tahu kan sistem barter? Jadi kalau mau beli sesuatu tuh nggak pakai uang, tapi tukar barang. Saya mau tukar beras sama gula gitu kan. Kalau sekarang kita udah kenal namanya uang. Terus jadi sekarang ini pun kehidupan kita udah modern, ya kan? Lanjut. Jadi karena ingin mewujudkan kebutuhan manusia yang dibilang tak terbatas, ya kan? Jadi iptek semakin berkembang, kita mempunyai pilihan alternatif bagaimana mengubah sumber daya alam menjadi kebutuhan yang kita mau, gitu kan? Tapi kita harus ingat harus efisien dan efektif. Jadi nggak boleh kayak ini mau buat pabrik kertas nih, hutan digundulin, itu kan sebenarnya kalau hanya mikirkan untung saja, itu kan kejam sama alam kita gitu kan. Nanti kalau udah hutan digundulin, longsor, kan kita juga yang rugi. Jadi kita harus mikirkan tuh mana sih pilihan kita tuh yang efektif dan efisien. Jangan hanya memikirkan keuntungan semata. Jadi kok dari sini, mana yang dari gambar ini, mana yang efektif, mana yang efisien? Coba, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Nggak ada. Oh, Ibu pilih aja nih. Coba Riko. Riko. Mana yang efektif, mana yang efisien dari gambar ini? Lampu ini satu aja dah menerangi gitu kan. Ini panah. Mana yang efektif, mana yang efisien? Riko? Buka mute dulu suaranya. Oh, Ibu. Yang efisiensi itu dari gambar lampu, Bu. Oke. Sedangkan efektivitas itu yang gambar panah. Ya. Jadi efisien itu satu aja udah cukup untuk menerangi semuanya. Jadi nggak harus hidup 6 lampunya, tapi satu aja udah terang. Itu namanya efisien. Dan efektif itu ialah tepat sasaran, ya kan? Di sini udah dijelasin, efektif itu adalah ukuran tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Dan efisiensi adalah ukuran tingkat penghematan pemakaian sumber daya. Jadi ingat aja gambar itu bagaimana bedakan efektif dan efisien. Nanti kalian tuh seringkali di karya akhir bikin judul efektivitas bla 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 bla, efisiensi bla bla bla. Cuma ditanya nanti pas sidang apa itu efektivitas, nggak tahu. Apa tuh efisiensi, nggak tahu. Jangan gitu ya. Oke, nanti kan pas di judul karya akhir tuh sering kali pakai kata efektivitas, efisiensi. Terus produktivitas. Produktivitas itu intinya adalah nih ukuran yang menjelaskan seberapa besar rasio antara tingkat pencapaian tujuan dengan pemakaian sumber daya. Intinya tuh produktivitas itu ialah efektivitas dibagi dengan efisiensi, ya. Itu namanya produktivitas. Itu kalau ditanya tuh biar kalian gampang ingatnya, intinya itu efektivitas dibagi dengan efisiensi. Seberapa tepat dia dibagi dengan tingkat dengan pemakaian sumber daya, ya. Ada pertanyaan di sini? Bosan ya? Nanti pertemuan kedua baru nggak bosan. Bu bikin video cuma nanti lama kali kan kalau kita video. Ini konsep ekonomi, sumber daya alam terbatas, kebutuhan manusia tak terbatas, maka muncullah kelangkaan. Jadi disinilah muncul konsep ekonomi. Oke, ini adalah gambar permintaan penawaran. Jadi ingat aja kalau permintaan semakin sedikit, permintaan harganya nih price harga ya, harganya semakin kecil. Kalau permintaannya semakin banyak, jumlahnya makin banyak, penawarannya salah. Penawarannya juga semakin meningkat harganya. Tapi kalau untuk permintaan, kalau kuantitasnya kecil, biasanya harganya semakin
semakin mahal. Ya, jadi kalau bahan ini, kalau ingat permintaan ini, ingat aja kalau barang langka itu biasanya makin mahal gitu kan, makin jarang dijumpai makin mahal. Oke, ini apakah ekonomi teknik? Ada yang tahu? Ekonomi? Dulu waktu SMA kalian IPA semua ya? Ada nggak belajar ekonomi? Coba Nggak Putri. Ada belajar Ada belajar ya. Nggak ada. geografi yang ada, Bu. Geografi? Oh, sama lah kita belajar geografi ya. Iya, Bu. Kalau teknik itu adalah suatu kegiatan untuk mempermudah suatu cara. Jadi jangan mikir teknik itu kayak suatu yang susah-susah. Memang sih kadang-kadang kalau udah kuliah di fakultas teknik itu rata-rata kan belajarnya fisika, matematika gitu kan. Tapi teknik itu intinya tuh gimana mempermudah caranya. Jadi kayak kancing baju sama resleting. Itu resleting dibuat gimana caranya biar gampang, kita pakai baju tinggal tarik, siap. Kalau kancing kan satu-satu agak lama. Terus kayak zaman dulu kalau kalian punya sumur, dulu masih timba-timba, terus ada pakai katrol, lama-lama berkembang jadi pakai pompa kalau sekarang. Sekarang udah ada PDAM, tinggal ceklek aja ada hidup gitu kan, buka keran udah hidup. Itulah namanya teknik, mempermudah intinya. Jadi ekonomi intinya ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Intinya kan kalau orang ekonomi itu kira-kira mau untung aja gitu kan, mau kaya aja kalau kita pikirkan sebenarnya. Itulah makanya orang sering belajar ilmu ekonomi. Kalau teknik intinya mempermudah ya. Jadi ekonomi teknik itu apa? Ini bisa kalian baca ya kan? Udah kalian baca belum PPT-nya? Ibu malas baca. Terus kenapa timbul ekonomi teknik? Karena sumber daya manusia terbatas, kesempatan sangat banyak, terus kapan kita menggunakannya. Ini nanti lebih enaknya pas langsung ke soal-soal perhitungan. Ya. Jadi kita tuh intinya melihat investasi mana yang lebih menguntungkan. Yang A atau yang B. Itu nanti kita analisa. Terus inilah keuntungan ekonomi teknik, orang ahli ekonomi teknik. Kalau akuntan itu biasanya hanya melihat data-data baru dianalisanya balance nggak balance. Ini masalahnya kalian anak IPA semua, anak IPA nggak pernah belajar ekonomi ya, jadi bingung juga nih. Terus kalau manajer teknik itu dia ada masalah langsung dicarinya sekarang. Kalau ekonomi teknik itu dia melihat ke masa depan. Jadi dia udah bisa memprediksi mana investasi yang lebih menguntungkan, yang mana yang lebih bagus gitu. Zaman dulu ibu IPA juga sih, cuman ada juga belajar ekonomi. Kalian memang nggak ada ya? Geografi aja yang ada ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kan ada yang anak SMK di sini? SMK? Nggak ada? Oke, ini langkah mengambil keputusan. Udah nggak videonya? Udah, Bu. Udah. Iya, Bu. Jadi intinya yang pertama itu harus mengenali dulu masalahnya apa. Jadi kalau di video itu dia mau jualan kan? Jualan apa katanya? Jualan cobek. Cobek, iya. Cuman dia kendalanya apa? Nggak punya HP kamera. Ya kan? Yang bagus. Yang bagus. Kameranya dia mau yang bagus biar promosinya makin bagus. Terus kendalanya uangnya hanya cuman 2 juta gitu kan? 2 juta. Iya, Bu. Jadi dirumuskan dulu masalah dia apa, dia mau nyari HP yang kameranya sekian-sekian dengan harga 2 juta kan gitu kan. Baru carinya datanya, HP-HP mana aja yang bisa memenuhi kebutuhan dia. Ya kan? Baru diidentifikasi alternatif solusinya, mana yang paling mendekati. Ya kan, tiga-tiga itu dipilihnya mana yang bisa masuk lah gitu kan, di kriteria yang dia mau, baru dipilihnya, baru dibuat model matematikanya. Ini sebenarnya kenapa Bu harus dibuat modelnya ini biar kita tuh gampang mencari solusi yang mana. Jadi tuh kalau pakai model matematika gitu biasanya kan langsung nampak ini nggak memenuhi, ini nggak memenuhi. Kan juga nanya Bu kayak mana kalau nggak usah pakai model. Kalau misalnya kalian nggak pakai modelnya udah bisa nggak apa-apa juga gitu. Ini hanya untuk biar kita tuh lebih teliti gitu kan. Kemudian diprediksi setiap alternatifnya, dilihat lagi, udah kita prediksi, kita
cocokkan dengan model matematikanya, baru kita pilih mana yang terbaik. Dan itu baru audit the result. Audit the result ini mempertimbangkan pilihan kita dari segala sisi. Jadi kalau udah kita pilih HP-nya, kita lihat HP mana yang mudah untuk diperbaiki gitu kan. Jadi kalau beli HP rusak nggak bisa kita pakai lagi kan kita rugi. Makanya harus dipertimbangkan juga mereknya apa, gampang nggak, kalau rusak gampang nggak kita perbaikinya gitu. Oke, ada pertanyaan? Senyap. Oke. Ini udah berapa menit ya kira-kira kita? Mau lanjut yang pertemuan kedua? Coba dulu. Udah berapa menit kita kira-kira? Stop. Berapa? Baru sekitar setengah jam, Bu. Udah Oke, mau habis ya setengah jam, Bu. waktunya. Oke lah, nanti Uma Baru 25 itu, Bu, 25 menitan. 25 menitan ya. Nanti aja hari Senin kita baru agak lama ya. Ini kan masih pembukaan. Ada pertanyaan nggak? Kalian ada masalah di kuliah? Masalah di lab ada? Aman semuanya? Nggak ada, Bu. Aman, Bu. Nggak ada, Bu. Aman. Rapot, aman rapot? Aman, Udah, Bu. udah diminta tanda sama orang tua? Udah, Bu. Udah. Reja, si Reja nih rambutnya mahasiswa banget ya. Sampai gondrong kayak gitu. Nanti kok masuk kampus jangan kayak gitu rambutnya ya, Reja. Ya, Bu, ya. Udah kalah rambut kamu, rambut ibu panjang sama rambut kamu. Jangan ngerapi nanti kampus ya, Reja. Kalian tuh anak dual diperhatiin loh. Penampilan kalian, semuanya tuh diperhatiin. Nggak hanya pikir kuliah nanti udah bisa gondrong-gondrong, nggak ya? Nggak boleh. Oke. Siapa lagi nih? Ada pertanyaan nggak ada? Diam semua ya. Tapi kok kalian nanya dikasih nilai baru cepat ya? Ya, kayak gitu. Mau digituin. Ada teman kalian sebelah nanya, Bu, kami kan mahasiswa, jadi investasi mana yang paling bagus untuk kami katanya. Menurut kalian apalah coba? Mahasiswa nih, masih ditanggung orang tua. Di leher ke atas, Bu. Apa? Investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas. Apa itu? Otak. Belajar betul-betul, Bu. Baca Ya, buku. pinter sih Jadi biar Ahmad. nggak salah. Oh iya, bagus. Jadi kenapa gitu Ahmad? Karena ilmu itu sangat Mahal. mahal ya. Mahal dan berguna, Bu. Ya. Jadi kalau kita udah berilmu, mudah-mudahan berilmu dan beretika ya, punya akhlak yang bagus. Mudah-mudahan kita pun hidupnya akan lebih bahagia kan gitu kan. Iya, Bu. Tapi kalau misalnya kalian rajin nabung, ada sih kayak jual-jual mini gold, atau mini gold yang 0,05 gram itu udah 70.000 itu bisa juga kalian tabung. Cuman jangan langsung dijual 5 tahun lagi, mungkin dah naik harganya kan, emas makin naik-naik terus biasanya kan. Ya, Ahmad Iya, Bu. cukup. Jadi itu tugas mahasiswa pertama apa? Belajar. Oke. Kembangkan semua skill kalian. Kalau kalian mau sambil les bahasa Inggris, les. Karena kok kalian cari kerja nanti, kalian punya keahlian bisa bahasa Inggris, komputer, mudah-mudahan gampang dapat kerja. Ya. Terus etikanya juga diperbaiki. Jadi jangan etika tuh yang paling penting Ibu rasa, karena kalau misalnya kalian pintar pun kalau nggak beretika orang nggak suka, ya kan? Sebentar aja orang depak kita dari kantor, kayak mana caranya biar dia nggak usah kerja lagi di tempat kita kan gitu. Jadi jangan lupa etikanya dijaga ya, apalagi anak dual harus lebih dari anak yang lain. Oke? Udah ada pertanyaan? Kita kalau nggak ada biar Ibu tutup, kita jumpa lagi hari Senin jam 10 ya. Di Zoom lagi, nanti Ibu bagi linknya lagi. Oke? Terima kasih. Jaga kesehatan. Pakai protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat usai. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Liv ya. Ibu N. Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Oke.